ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Izin bertanya Ustadz, mana yang lebih afdol? Sholat tarawih berjamaah setelah Isya dengan sholat tarawih di sepertiga malam terakhir berjamaah. Karena ana pernah membaca sebuah tulisan bahwa sholat tarawih setelah Isya lebih afdol. Dikarenakan para salaf melakukan setelah Isya dan tidak ada para salaf yang melakukan berjamaah di akhir malam. Ini pertanyaan yang sama yang masuk. Ada juga yang bertanya yang sama Ustadz. Saya pernah dengar penjelasan berikut. Qiyamul Lail terdiri dari tahajud dan witir. Di Ramadan dinamakan sholat tarawih yang waktunya dimajukan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jadi setelah tarawih tidak ada lagi sholat apapun. Kalau mau sholat akhir malam, jangan sholat di awal malam. Nanti saja sholat sendirian di rumah. Kalau sudah berjamaah di masjid, tidak ada lagi sholat. Mana ada sahabat yang mengerjakan lagi sholat? Tolong penjelasannya. Ini pertanyaan dari hamba Allah di Makassar Ustaz. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jadi ada dua hal ya dari dua pertanyaan ini. Yang pertama terkait dengan tempat pelaksanaan sholat tarawih. Pertama perlu diketahui sholat tarawih itu sholat malam, tapi dilakukan secara berjamaah. Dan itu dari kekhususan bulan Ramadan. Karena tidak disyariatkan sholat malam secara berjamaah kecuali di bulan Ramadan. Dan kalau terjadi di luar Ramadan, itu hanya boleh kadang-kadang dalam posisi mengajari atau yang semisal dengan itu. Tapi kalau terus-menerus kegiatan rutin itu hanya ada di bulan Ramadan. Kemudian perlu diketahui bahwa Nabi SAW di masa beliau hidup, beliau tidak melakukan sholat tarawih setiap malam. Karena suatu sebab. Dan itu diterangkan di dalam hadits Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim. Iya. Inni khasyitu am tufradu alaikum. Sungguhnya saya takut, khawatir salat ini akan diwajibkan atas kalian. Ya, kalau Nabi melakukannya setiap malam, khawatir salat tarawih akan diwajibkan atas umatnya dan itu akan memberatkan. Makanya Nabi SAW itu di sebagian riwayat hanya keluar 3 malam di 10 malam terakhir. Dan di sebagian riwayat ada yang menyebut 4 malam. Jadi beliau keluar pada Isya, lalu mengimami sahabat yang ada, hingga berlalu sepertiga malam. Kemudian di hari yang lainnya beliau keluar lagi, beliau imami dari sahabat yang ada, hingga berlalu 1/2 malam. Dari Badai Isya. Dan di hari yang lain beliau keluar dan masjid sudah penuh. Maka beliau mengimami para sahabat hingga menjelang waktu sahur. Sampai sebagian sahabat berkata, khasyina ayyafutan al-falah. Kami khawatir ketinggalan makan sahur. Saking panjangnya Nabi SAW melakukan sholat bersama para sahabatnya. Karena itulah di 10 malam terakhir ibadah yang paling agung adalah sholat malam. Tidak ada yang lebih agung daripada itu. Dalam mencari Lailatul Qadar dan menghidupkan malam. Iya. Itu kelihatan bahwa pelaksanaan tarawih dari awal malam. Kalau misalnya karena suatu alasan di suatu masjid dipandang dilakukan dari tengah malam secara berjamaah dan jemaahnya datang, maka itu enggak ada masalah. Itu disebut tarawih juga, karena sholat malam secara berjamaah juga. Dan itu tidak dipermasalahkan. Adapun hal yang kedua, pernyataan bahwa kalau sudah sholat malam dan witir di awal malam, maka tidak ada lagi sholat-sholat di di akhir malam.
Itu tidak benar ya. Nah, Nabi SAW pernah sholat malam, kemudian beliau witir, lalu beliau sholat lagi 2 rakaat setelahnya. Itu menunjukkan bahwa boleh seseorang itu masih melakukan sholat malam setelah witir. Abu Hurairah diberi wasiat oleh Nabi untuk witir di awal malam 3 rakaat. Kalau bangun di malam hari bagaimana? Tentunya hal yang dibolehkan untuk melakukan sholat. Apalagi keumuman hadits Nabi SAW, beliau bersabda, Salatul lail mathna mathna, sholat malam 2 rakaat 2 rakaat. Tapi kalau sudah witir di awal malam, dia jangan witir lagi di akhir malam. Karena tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Kata Rasulullah SAW, la witrani fi lailah. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Kemudian mungkin ini yang terakhir, yang ketiga dari 2 pertanyaan itu. Mungkin di kebiasaan sekarang ini ada sholat malam, ada 2 kali sholat malam, awal dan akhir. Karena ingin menghidupkan seluruh malam. Sebagian orang yang kurang pengetahuan, kadang berkomentar bahwa kalau sudah sholat di awal malam, jangan lagi ada sholat di akhir malam, karena itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Ini kadang agak lancang ya di dalam berbicara, karena menisbatkan sesuatu kepada Nabi dan para sahabat, dan dia sendiri mungkin belum pernah periksa ucapan-ucapan para ulama seputar hal itu. Itu ada di dalam Sahih Al-Bukhari. Nabi pernah sholat 4 rakaat di awal malam, lalu beliau lanjut lagi 4 rakaat di akhir malam, kemudian witir. Ya, walaupun jumlahnya sedikit, tapi konteksnya beliau tidak melakukan sholat malam sekaligus. Ada yang dilakukan di awal, ada yang dilakukan di akhir. Nah, itu dasar di dalam pembolehan dan pensyariatan. Dan itu yang berjalan di tengah umat Islam. Di mana-mana, di Mekah dan di Madinah itu dilakukan. Dilakukan di masjid-masjid umum. Itu difatwakan oleh guru kami Syekh Shalal Fauzan, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, dan banyak lagi dari ulama di masa sekarang. Demikian pula difatwakan oleh Syekh bin Baz, Syekh Ibn Utsaimin. Itu yang berjalan di tengah banyak ulama. Karena itu jangan terlalu lancang di dalam mengucapkan sesuatu yang seseorang tidak punya pengetahuan di dalam hal itu. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.